Nurita Alvina Damayanti sebagai salah satu mahasiswa fisika di Universitas PGRI Semarang. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spektakuler, yang memiliki motivasi dan pengalaman yang menarik untuk di-sharing bersama. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Zulfanadia. Saya itu merupakan mahasiswa pendidikan fisika semester 4. Saya itu berasal dari Pati. Halo yang dari Pati. Halo. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Kak ya. Oke. Kali ini akhir-akhir ini tuh kesibukannya apa aja sih? Untuk akhir-akhir ini tuh selama 3 bulan terakhir itu saya mengikuti magang kerja atau magang industri yang diadakan UGRI sendiri. Motivasinya apa buat ikut magang? Untuk motivasi sendiri itu awalnya kan ada salah satu teman yang menyebarkan informasi magang tersebut di grup. Awalnya itu saya merasa tertarik dengan magang tersebut, tapi kok saya merasa aduh ini kemampuan saya kurang gitu. Awalnya pengen tapi nggak pengen gitu loh. Terus ada partner magang saya itu menghubungi saya, itu disuruh ikut. Awalnya itu saya nolak, tapi saya berpikir wah iki saya harus keluar dari zona nyaman saya itu harus mencari pengalaman di luar. Saya itu nggak bisa nih kalau kuliah terus harus cari pengalaman di luar gitu. Akhirnya saya ikut magang ini lah. Baik, menurut kakak sendiri apakah magang itu merupakan salah satu peluang untuk mencari kerjaan atau mencari relasi? Oh iya, bisa. Soalnya kan di magang itu sendiri kan itu bisa mengasah hard skill kita, soft skill, hard skill kita itu terasah di magang tersebut gitu. Dari magang itu sendiri, apakah ada keuntungan yang spesifik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain? Untuk saya itu sangat ada. Di magang saya itu kan saya magang di sebuah PT di mana itu website developer. Nah dari situ saya bisa disebutkan dong Pak, PT-nya apa? Ya saya itu magang di PT Ciptanya Nugraha atau Ikan Kreatif. Nah itu tempatnya di Semarang Utara. Nah di magang ini tuh saya mendapatkan tugas itu membuat sebuah website. Nah itu kan yang tidak pernah saya dapatkan di perkuliahan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, di mana saya tuh bisa tahu oh gini tuh caranya buat website, gini caranya buat website e-commerce gitu. Nah untuk mendesain sebuah website itu gimana, terus desain-desainnya, warna komposisi warnanya itu gimana, bisa tahu gitu. Kalau dalam website itu sendiri, apakah ada kayak ketentuan-ketentuan yang harus dipersiapkan gitu? Oh iya, untuk pertama kan untuk membuat sebuah website itu kita harus mempunyai sense of design itu sendiri. Jadi itu kita harus mempunyai referensi-referensi yang bagus lah untuk membuat website tersebut gitu. Dan itu kan kita harus memperhatikan tujuan dari website itu siapa gitu. Jadi kan kalau sebelum ikut magang, apalagi ini kan di PT website ya tadi ya katanya, itu kan menyimpang banget nih dari mata kuliah perkuliahan kita sehari-hari gitu kan, apalagi kakak kan dari pendidikan fisika gitu. Apa sih persiapan kakak untuk bisa mengikuti magang tersebut? Karena kan sebelum ikut magang juga harus ada persiapan dasar dulu. Nah itu caranya seperti apa? Aku pas pertama magang itu, aku sangat kaget sih. Kan pertama pas penelitian itu sudah mendapatkan test case di mana harus membuat sebuah website company profile. Itu saya apa sih itu company profile itu kayak sebuah website yang menampilkan usaha Anda, sebuah toko misalkan toko ataupun apapun itulah. Nah itu ini apa gitu, kamu nggak tahu, mesti kan di perkuliahan kita kan nggak dapat ini toh. Iya. Nah, kok aku tuh terus mencari di YouTube secara otodidak kan ini kok gini gimana caranya, kan itu membuatnya itu pakai platform WordPress. Nah itu bisa dijelasin platform apa tadi? WordPress. Nah itu bisa dijelasin sendiri tuh yang digunakan di PT Ikan Kreatif itu WordPress untuk membangun sebuah website. Nah itu kan saya WordPress itu apa gitu kan. Aku cari di Google, di YouTube ini cara downloadnya gimana, cara menggunakannya gimana. Nah dari situ aku sudah mulai oh ternyata gini cara membuat websitenya gitu. Dari magang sendiri itu ada keuntungannya nggak sih buat kita, buat
semuanya gitu. Untuk keuntungannya itu kita bisa melatih hard skill kita sih, hard skill, soft skill. Dimana kan kalau soft skill itu komunikasinya itu kan bisa terjalin dengan baik dengan antar partner magang gitu. Terus hard skill mesti kan kita bisa mengasah nih hard skill kita yang belum terasah di perkuliahan itu bisa diasah di magang itu. Gitu. Dalam magang sendiri itu ada kendala nggak sih Kak? Untuk kendala bagi saya itu kan dalam membuat website kan harus mempunyai sense of design yang bagus. Nah untuk saya sendiri itu masih kurang gitu loh untuk sense of design-nya itu. Jadi kendalanya tuh harus berpikir ini desain yang bagus gimana gitu loh. Harus mencari referensi yang lebih banyak lagi untuk membuat website itu. Nanti kalau misalkan desainnya udah bagus nih, itu ditunjukin ke semua orang apa gimana untuk bisa memfixkan ya? Oh ya, itu di magang kita ada mentor. Oh, ada Ya, mentor. kita ada mentornya sendiri. Nah, sebelum dikumpulkan itu kita pergi konsultasi ke mentor. Ini kurangnya di mana, ini apa udah bagus apa belum. Nah, nanti ada revisi dari mentor, terus itu dikumpulkan. Gitu, Itu mentornya setiap peserta magang atau beberapa tim? Enggak, itu dari Ugris kan kita itu dalam satu divisi itu website developer. Nah itu mempunyai satu mentor. Nah satu mentor itu ya untuk di satu divisi itu mentornya. Baik. Selanjutnya nih aku mau tanya, kan yang di magang itu bukan hanya satu universitas dengan kakak, pasti ada lah dari universitas lain. Itu salah satunya dari universitas apa aja sih Kak selain Universitas PGRI Semarang? Oh saat aku mulai magang itu di situ udah ada dari Polines, ada dari Ugris itu dari prodi informatika itu magang lain lah, tidak magang sama saya. Terus ada dari anak SMK 1 Bangsri. Terus beberapa bulan kemudian di bulan April kalau nggak salah itu ada anak masuk lagi dari SMK 7 gitu, SMK 7 Semarang. Gitu. Banyak ya Kak berarti ya? Iya banyak. Terus gimana sih cara kakak beradaptasi dengan lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, terus itu di lingkungan pekerjaan kan sudah masuknya. Nah itu gimana sih caranya? Untuk saya sendiri kan untuk beradaptasi itu cukup mudah ya, karena saya orangnya kan gampang berbaur. Itu di hari pertama saat pembekalan, maka saya sudah dengan kan ada prodi pendidikan teknologi informasi kan dari Ugris selain dari fisika itu sudah ya kita sudah ngobrol gitu loh. Terus di magang pun ya kita istilahnya SKSD lah dengan partner magang yang lain dari Polines itu, dari SMK Bangsri maupun dengan staf-staf yang ada di Ken Kreatif itu, kita ya udah santai biasa. Oke, selama magang itu berangsur berapa lama sih? Untuk magangnya itu 3 bulan ya, terhitung dari tanggal 20 Maret sampai 9 Juni. 3 bulan magangnya. 3 bulan. Itu menurut kakak ya, kalau kita ikut magang membebani nggak sih sama teman-teman kuliah? Maksudnya itu membuat kesulitan gitu buat teman-teman kuliah karena kan kurang temen ya, jadi caranya gimana buat membantu teman-teman kalau ada masalah kesulitan dalam kuliah kayak gitu? Walaupun kita magang itu kita kan masih berinteraksi dengan teman kuliah toh. Misal teman kuliah ada yang bingung akan tugasnya nih, ya kita bisa membantu gitu ya, seperti kuliah biasa. Akan tetapi kan kita tidak ikut kuliah dengan mereka gitu, tapi kita masih berinteraksi dengan baik, masih gitulah. Tadi masa magangnya kan selama 3 bulan. 3 bulan, sedangkan perkuliahan itu kan 1 semester 6 bulan ya. Nah itu 3 bulannya free atau mengikuti perkuliahan lagi nih? Untuk dari pendidikan fisika sendiri itu konversinya full 1 semester ya. Jadinya setelah magang ya saya free ya? Free. Oh ternyata free guys. Jadi itulah keuntungannya magang. Tapi ada laporannya juga loh. Tapi kan tidak setelah itu laporan. free gitu.
Oke, kalau untuk tadi laporan ya, nah sistem laporannya itu bagaimana Kak? Apakah harian, bulanan, atau langsung 3 bulan itu dijadikan satu? Untuk laporannya sendiri itu di Gen Kreatif itu kan kita harus on di Telegram. Telegram? Iya, Oh, mainnya Telegram. Kita kan bekerja dari pukul 9 sampai 5 sore. Nah, sebelum dari waktu jam 8 sampai jam 11, sebelum jam 9 itu kita harus absen di grup itu. Maksudnya absen masuk dan nulis apa saja yang akan dikerjakan dalam 8 jam itu. Terus jam 5 sore nanti itu kita report apa saja yang kita lakukan selama 8 jam itu. Jam 5 sore di grup Telegram. Itu untuk di Gen Kreatif ya, tapi kalau untuk laporannya sendiri untuk UGRIS itu ya ada laporan logbook, jurnal aktivitas harian itu, terus laporan mingguan, terus ada laporan itu langsung laporan akhir. Kalau laporannya itu isinya apa aja sih? Kalau boleh tahu? Laporan yang untuk apa ini? Yang untuk universitas, yang untuk PT-nya. Untuk universitas itu laporannya itu tadi logbook. Terus kita itu disuruh membuat video testimoni dengan video testimoni dengan. Berarti pakai video juga ya laporannya? Iya, di share di YouTube gitu. Oh, terus berarti kita buat kalau di share di YouTube per mahasiswa atau per peserta itu harus memiliki akun YouTube juga ya? Oh gitu. Terus ada video semacam daily vlog lah, kegiatan magangmu itu gitu. Terus ada laporan mingguan juga ada gitu sih, laporan akhir gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih pesan kakak untuk adik-adik yang mengikuti magang atau yang sedang mengikuti magang saat ini atau nanti yang akan mengikuti magang berikutnya? Pesan dan kesannya apa sih buat mereka biar mereka tetap semangat, biar mereka itu punya motivasi gitu, oh aku pengen ikut magang seperti Kak Nadia misalnya, seperti itu. Untuk pesannya itu kalian jangan takut sih untuk mengambil keputusan gitu. Kalian tuh harus aku harus cari pengalaman di dunia luar nih, aku nggak bisa kalau kuliah terus gitu. Kalian tuh harus mempunyai mindset yang agak diperluas apa gimana ya gitu ya, gimana sih ya gitulah, open minded gitu. Untuk kesannya untuk magang ini kan magang pertama kali saya ya, itu sangat wow sekali sangat Berarti pertama ya? Pertama kali. Dan ini kan magang kerja ini angkatan pertama. Dan ini juga magang pertama kali bagi saya gitu. Kesannya sangat wow sekali, keren gitu, seru gitu guys. Jadi kalau menurut Kak Nadia itu kita harus mengikuti program kampus yang ada biar kita itu tidak stuck di sini aja, biar open minded gitu, tambah relasi, tambah pengalaman, biar semuanya itu tahu gitu rasanya gimana sih di dunia luar itu, bukan hanya di dunia perkuliahan saja. Gitu guys. Oke, sekian podcast dari kami di Ngobrol Bersama Fisika atau Ngafi.